Oke, teman-teman, kita bakal melanjutkan ya video ketiga kita yang pembahasan soal ujian 2 bagian asam basanya. Di soal yang tahun 2024 itu, bagian asam basanya ada di nomor 3 dan 5 ya. Tapi kita akan bahas yang nomor 5-nya aja, yang soal tentang garam fenil. Nah, mungkin udah kelihatan ya screen-nya. Jadi kalau dilihat nih soalnya sebenarnya kayaknya cukup panjang ya. Dan jujur aja, aku juga mahamin soal ini cukup bingung gitu. Jadi butuh waktu agak lama. Tapi sebenarnya kalau kalian ngerti maksud soalnya dan bisa buat ngejawabnya, soal ini tuh terlihatnya mungkin sederhana ya. Tapi karena gambar strukturnya aja gitu yang emang bisa dibilang cukup rumit ya. Ya udahlah. Oke, kita kerjain. Coba dulu. Nah, kita lihat yang A dulu ya di sini. Em, di bagian A ini, kita dikasih data besar perubahan entalpi standar untuk perpindahan. Jadi ada dua kondisi ya. Kalau perpindahan garam, apa ya ini bilangnya? Ya garam aja ya, garam dari air ke metanol dan perpindahan garam dari air ke asetonitril. Besarnya itu masing-masing kalau yang air ke metanol min 2 kilojoule per mol. Kalau yang CH3CN min 10 kilojoule per mol. Kalau misalkan ditanya dari antara dua angka ini yang lebih besar yang mana? Nah, kita tuh bukan mengartikan tanda minusnya ini tuh menjadi nilai si entalpinya. Bukan karena min 2 ini tuh ada di sebelah kanan garis bilangan ya, makanya dia lebih besar gitu. Enggak, tanda minusnya itu kan hanya sebagai lambang dari reaksi eksoterm gitu. Jadi, di sini yang nilai entalpinya lebih besar itu yang 10 ya, dari perpindahan dari air ke asetonitril. Nah, terus buat ngejawab pertanyaannya, em, kita kan diminta jawabnya dari sudut pandang energi entalpi air ke metanol ya jika dibandingkan air ke asetonitril. Berarti kalau min 2 ini tuh lebih mudah atau lebih sulit untuk garamnya pindah? Nah, jawabannya lebih sulit itu. Kenapa kok kalau nilainya lebih kecil jadi lebih sulit? Karena kan artinya negatif 2 berarti energi yang dilepaskan dari perpindahan garamnya itu hanya 2 kilojoule per mol. Berarti kurang eksoterm kalau dibandingkan minus 10 pada perpindahan garam dari air ke asetonitril. Karena dia kurang eksoterm berarti ya nilainya kan kurang negatif ya. Berarti prosesnya itu kurang disukai secara termodinamika gitu. Jadi dengan kata lain prosesnya lebih sulit. Sederhana sih jawabannya. Cuman mungkin bisa bikin kita salah paham ya kalau nggak ngerti cara ngebedain min 2 min 10 ini mana yang lebih gede gitu. Intinya yang lebih negatif berarti yang lebih eksoterm gitu intinya. Lanjut ya ke B. Nah, B ini tuh baru kita mulai bagian gambar-gambarnya. Jadi ada kation ini ya namanya tuh AsPH4. As itu kan arsen. Arsen golongan 5. Ketika dia muatan formalnya plus 1 berarti kan elektron valensinya hanya ada 4 ya. Dan itu semua kepake untuk eh, ada ligan fenilnya gitu. Begitu juga dengan boron B-nya. Boron kan golongan 13, berarti dia valensinya 3. Tapi karena muatan formalnya min 1 di sini, jadi boronnya punya 4 valensi gitu. Dan itu juga semuanya kepake untuk berikat dengan fenil di dalam
ASPH4 plus dan BPH4 min ini tuh gede banget ya strukturnya. Bisa kita lihat strukturnya seperti ini. Nah, nanti mungkin kita biar cepat tinggal copy-copy aja gambarnya dari sini ya. Maksud soal yang B-nya itu, oke, bentar, kita copy dulu ke bagian sini. Nah, jadi kalau kationnya dimodifikasi dengan nambahin gugus halida. Halidanya tuh klorida ya di sini spesifiknya. Nah, ditanyainnya gimana urutan bukan gimana kekuatan karakter keasaman kation dan kebasaan anion kalau termodifikasi metil dibandingin termodifikasi klorida gitu. Jadi ada kation yang termodifikasi metil kan ini gitu. Kalau kation kan udah pasti asam ya karena kan muatannya positif gitu. Di sini yang dimodifikasi kan sebenarnya bisa yang mana aja ya. Cuman kan soalnya diminta para gitu. Para tuh yang terhadap posisi ininya. Ya kan seberang-seberangan. Nah ini kation termodifikasi metil. Kita bikin satu lagi yang kationnya termodifikasi klorida. Kita bikin satu lagi di sebelahnya. Jadi ini videonya agak panjang karena harus bikin-bikin gambarnya ya. Nah gitu. Nah, apa efeknya terhadap kekuatan keasaman kationnya? Kita tahu kalau kation kan nanti tujuannya biar jadi asam Lewis. Karena kan dia sebagai akseptor PEB. Nah, dengan adanya gugus metil, pengaruhnya apa ke si kation pusat AS? Nah, gugus metil ini kan sifatnya EDG, berarti dia pendorong kerapatan elektron ya. Jadi seharusnya kita tuh ingin kationnya malah kita ingin kationnya tambah positif, tapi malah didorong oleh CH3, didorong kerapatan elektronnya ke AS gitu. Jadi yang kita harapkan kationnya lebih elektrofilik, ini malah jadi uh, kurang elektrofil ya karena malah dikasih muatan negatif tambahan dari gugus metilnya gitu. Kurang elek ya kurang elektrofil ya karena malah dikasih muatan negatif tambahan ya dari si CH3-nya. Nah, kita kasih keterangan dulu. CH3 sama dengan gugus EDG, pendonor elektron. Kation pusat AS jadi kurang elektrofilik. Kalau dia kurang elektrofil berarti kurang asam ya sifatnya. Nah, sedangkan yang kalau kationnya termodifikasi Cl di posisi para. Kita tahu kalau gugus klorida atau halida itu gugus penarik elektron ya melalui sifat efek induksi gitu. Berarti kita makin menarik kerapatan muatan negatif menjauhi AS gitu. Jadi makin ketarik ke Cl-Cl-nya semua kan. Makanya lebih elektrofilik kation AS plusnya gitu.
dia makin gede nih muatan positifnya di pusat kationnya. Jadi lebih asam. Jadi tanda yang benar gini ya, gitu. Nah, itu udah dijawab yang kation termodifikasi. Sekarang yang anion termodifikasinya. Di soalnya juga harus digambar lagi ya katanya. Gambarkan struktur termodifikasinya nih. Jadi yang ini ganti ya jadi boron tuh. Tapi yang pertama ini kan termodifikasinya sama metil dulu. Kan katanya kita diminta untuk metil terhadap termodifikasi klorida. Nah, berarti dengan kita tahu sifat gugus EDG sebagai gugus pendorong, maka bakal ngedorong kerapatan muatan negatif ke tengah. Jadi anion pusat si boron minusnya itu nanti makin nukleofilik ya. Anion B, anion B makin nukleofilik. Jadi makin bersifat basa itu. Satu lagi berarti kebalikannya dong. Kalau yang anion B- termodifikasi Cl-. Sekarang kita kasih Cl semua di posisi paranya. Nah, em, kita tuh ingin kalau dia sebagai basa kan dia sebagai pendonor eh, Pb gitu ya, atau yang memberi kerapatan muatan negatif. Kita ingin muatan negatifnya tetap bertahan di anion pusat B-nya, tapi malah ditarik sama gugus Cl yang sifatnya EWG. Nah, akibatnya anion B- malah jadi kurang nukleofilik gitu. Sehingga akibatnya kekuatan basa dia makin berkurang. Makin berkurang kekuatan basanya. Jadi tanda yang betul begini ya. Kan, kan yang ditanyanya keasaman kation dan kebasaan anion. Sekali lagi ini karena soalnya minta untuk yang termodifikasi metil dulu ya dibandingin termodifikasi klorida. Makanya tandanya seperti ini. Oke, gitu ya untuk nomor 5B. Nah, yang nomor C sekarang. Kalau nomor C ini bakal ngaruhnya ke kekuatan ionik dari garam. Kita bisa copy yang ini ya langsung. Oh, bisa. Biar lebih cepat gitu. Nah, kita tuh pengen kalau di soal C, kationnya termodifikasi dengan klorida. Ya. Kita ubah dulu gambarnya sesuai yang diminta sama soal. Kalau anionnya ingin dimodifikasi metil. Nah, berarti gini.
Ini tuh pembentuk garam ya, karena yang ini kan positif gitu, yang ini negatif. Nah, ini balik lagi ke sifat EDG dan EWG-nya ya. Kalau kation AS, kita kasih substituen Cl, berarti Cl-nya ini akan menaik rapatan muatan negatif dari AS. Makanya AS-nya ini makin elektrofilik ya. Ini kan yang ada di gambar ini tadi ya. Nah, gitu di sini. Kation AS termodifikasi Cl makin elektrofilik. Kalau di sini anion bemin yang dimodifikasi dengan CH3, yang mana CH3-nya itu gugus EDG, berarti si beminnya makin negatif ya, mungkin nukleofilik. Nah, karena kationnya makin elektrofilik dan anionnya makin nukleofilik, jadi hasil ikatan ionnya itu makin makin kuat ya gitu. Kekuatan ion kuat. Nah, karena kekuatan ikatan ioniknya makin kuat, ngaruhnya ke apa nih? Ke nilai perubahan entalpinya, nilai delta H-nya. Buat mutusin kekuatan ionik yang makin kuat, berarti dibutuhkan energi yang lebih besar. Berarti nilai delta H transfernya akan makin lebih negatif gitu. Lebih besar dari, sorry, lebih lebih negatif daripada -10 ya. Butuh energi lebih besar. Tahannya akan lebih negatif. Kalau ngikutin apa yang diminta soalnya berarti lebih besar ya daripada -10. Oke, kayak gitu ya. Yang nomor C. Yang nomor D-nya itu juga sebenarnya soalnya mirip. Cuman kalau kalian baca kalimatnya, berarti ini kayak lawannya aja gitu dari si yang C. Kalau tadi kationnya termodifikasi klorida, sekarang kationnya termodifikasi metil. Dan anionnya termodifikasi klorida gitu. Kebalikan dari yang sebelumnya ini. Kita copy paste aja ya gambarnya. Bentar. Maaf ya guys, agak lemot laptopnya kentang. Nah, udah kita edit jawabannya. Kita pengen kationnya termodifikasi metil. Muncul warna merah.
Kation termodifikasi metil ganti dengan CH3 semua dan anionnya modifikasi dengan klorida ya. CH3 itu gugus pendorong elektron. Jadi ekspektasinya kita kationnya ini makin elektrofilik, tapi karena ditambahin muatan negatif dari CH3, karena dia efek induksinya ngedorong elektron, jadi dia kurang elektrofilik. Yang ini juga kebaikannya ya, kurang nukleofilik. Karena yang harusnya B-nya berikatan makin negatif, tapi malah ditarik sama Cl gitu. Akibatnya kekuatan ionik, ikatan ioniknya kurang kuat ya, lebih lemah. Jadi buat mutusin ikatan yang kurang kuat itu ya butuh energinya lebih kecil aja tuh, nggak usah sebesar -10 ya. Jadi delta H-nya akan lebih kecil. Jadi delta H-nya akan kurang negatif. Butuh energi yang lebih kecil. Atau gini aja, tidak terlalu butuh energi besar. Harusnya kalimatnya tidak butuh energi yang terlalu besar ya gitu. Atau ini bisa dibilang mendekati nol. Oke, seperti itu ya jawabannya. Nah, kalau yang ini lebih singkat sih maksudnya. Maksud soalnya, garam termodifikasi yang poin C sama yang poin D lebih kuat yang mana gitu. Sebenarnya kan udah kejawab ya di soal C sama D. Berarti garam termodifikasi yang kekuatannya lebih kuat yang C ini ya. Hmm. Karena kan udah dikasih statement di situ kekuatan ikatan ionik makin kuat. Di sini yang paling lemahnya ya. Sebenarnya kita bisa ngebandingin juga sama yang garam aslinya ya, yang ada di kanan atas tadi. Nah, ini ya, ini kan garam asli gitu. Jadi gini aja deh. Eh, poin C kan relatif terhadap poin D. Berarti garam yang C itu garam poin C kekuatan ikatan ionik paling kuat. Terus ini masih lebih kuat dibandingkan yang garam asli yang nggak dimodifikasi apapun ya. AsPH4 plus sama BPH4 minus. Dan ini yang paling lemahnya adalah yang garam poin D gitu. Sebenarnya yang garam aslinya kan nggak diminta ya, tapi ya berarti kan kita bisa sisipin dia di tengah-tengah gitu. Karena yang poin C-nya paling kuat, poin D-nya yang paling lemah gitu. Oke? Tadi yang D lain ya jawabannya. Berarti yang lebih kecil gitu.
Nah, mungkin cukup sekian ya yang nomor 5. Yang nomor 3-nya nggak aku bahas karena itu full teori sih. Jadi ya teman-teman bisa baca dari PDF solusinya aja lah. Kalau yang nomor 5 ini aku rasa perlu dijelasin karena lebih enak dijelasin melalui gambar ya gitu. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kalian yang lagi belajar buat ujian besok. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel aku. Like video ini kalau bermanfaat dan kalau teman-teman merasa terbantu, boleh buat berdonasi seikhlasnya ya lewat Kris ini gitu. Nggak pun nggak masalah sih. Kayak aku tutup ya teman-teman. Terima kasih. Selamat sore dan selamat belajar.